Oke, selamat datang di channel Juhdan Imaroh dan di sini gue bakal ngebahas pertanyaan seputar berorganisasi. Nah, pertama yang gue mau ngenalin diri dulu ya sekilas aja terkait pengalaman organisasi gue. Jadi gue udah mulai berorganisasi itu dari SMP. Gue masuk OSIS, habis itu di SMA gue lanjut, gue ikut 3 ya ekskul, tapi bisa dibilang ya organisasi juga. Karena pengertian dari organisasi sendiri adalah pengertian luasnya itu adalah kumpulan orang, sekumpulan orang yang berkumpul untuk meraih tujuan bersama. Nah, itu merupakan pengertian luas dari organisasi. Dan di SMA gue ikut 3, dan di tiga-tiga itu juga gue ngejabat. Ada yang jadi ketua, ada sekretaris, ada ketua divisi juga satunya lagi. Oke, dan di sini ada beberapa pertanyaan dari NGL yang gue buka di IG gue. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara kita menjadi lebih dipandang oleh teman bahwa kita tuh bisa menjadi ketua pelaksana atau sekretaris atau lainnya dalam organisasi tersebut, sedangkan kita tuh seorang introvert. Oke, yang pertama ini kita tuh bisa bedah menjadi 2 bagian dulu. Pertama terkait introvert dan ekstrovert dalam berorganisasi gitu. Habis itu yang kedua itu tentang bagaimana caranya kita dipandang. Karena dua hal ini antara sifat introvert dan ekstrovert, habis itu cara bagaimana kita dipandang oleh orang itu merupakan hal yang berbeda. Nah, pertama kita ngebahas dari sifat dulu antara introvert dan ekstrovert. Maaf kalau ada kesalahan tulisan. Oke, pertama uh, saya ingin meluruskan dulu tentang konsep dari introvert dan ekstrovert ini. Kebanyakan orang berpikir bahwa introvert itu merupakan seorang yang pemalu gitu. Jadi dia nggak mau bersosialisasi, pengennya sendirian doang gitu, nggak suka sama kalau kumpul-kumpul sama banyak orang dia nggak suka. Sementara ekstrovert itu adalah dia orang yang pemberani, jago ngomong, habis itu gampang komunikasi sama orang, habis itu dia suka berkumpul sama banyak orang. Nah, sebenarnya itu tuh ada benarnya dan ada juga salahnya. Tidak sepenuhnya seperti itu. Jadi sebenarnya introvert dan ekstrovert itu bagaimana cara seseorang itu mendapatkan energi. Itu dasarnya kepribadian introvert dan ekstrovert itu. Nah, kalau introvert ini dia mendapatkan energinya dengan dia menyendiri atau saat dia tidak berada di sekitar banyak orang lah. Di situ introvert itu mendapatkan energi. Dan ketika seorang introvert itu dia bertemu banyak orang, maka orang introvert tersebut akan lebih mudah kehilangan energi. Jadi energinya terkuras habis jika dia bersosialisasi dengan banyak orang. Nah, sebaliknya kalau ekstrovert itu dia mendapat energinya ketika bertemu banyak orang. Jadi ketika dia bersosialisasi, ketika dia ngobrol, misalkan bertemu dengan banyak orang, justru si ekstrovert ini dia mendapatkan energi gitu, bukan kehilangan energi. Dan justru jika sebaliknya juga ketika dia menyendiri, seorang ekstrovert itu cenderung tidak menghasilkan energi gitu. Jadi dia dapat energinya justru ketika bertemu orang. Sementara kalau ekstrovert itu dia ketika ketemu banyak orang, energinya itu justru habis gitu. Nah, apa hubungannya dengan berorganisasi? Nah, hubungannya itu adalah sebelumnya yang tadi yang miskonsepsi itu adalah introvert itu merupakan seorang pemalu. Nah, tapi sebenarnya itu tuh merupakan hal yang salah karena kita sudah lihat tadi pengertiannya introvert itu berkaitan dengan cara seorang mendapatkan energi. Nah, kalau pemalu itu merupakan hal yang lain. Jadi
tidak ada kaitannya dengan introvert extrovert. Nah, kalau kita sebagai seorang introvert, bagaimana cara berorganisasi? Jadi kita itu harus pintar dalam mengelola energi. Jadi dalam bersosialisasi, jangan sampai kita itu bersosialisasi atau berorganisasi dengan orang-orang yang sulit diajak untuk bekerja sama. Jika kita seorang introvert. Karena kalau kita bersosialisasi, berorganisasi dengan orang yang sulit diajak bekerja sama, maka energi kita itu akan terkuras habis untuk hal-hal yang sia-sia seperti itu. Karena energi seorang introvert itu terbatas dan justru akan habis ketika bersosialisasi dengan banyak orang. Nah, berbeda dengan ekstrovert begitu. Nah, selanjutnya baru kita ke hal yang satunya lagi. Bagaimana cara agar kita dipandang? Agar dipandang dalam suatu posisi di dalam organisasi. Jadi gimana caranya biar orang tuh menganggap, oh misalkan kalau jadi ketua, oh ini beneran nih ketua. Pas kalau kita jadi sekretaris, oh iya dia itu sekretaris, dia bisa melakukan hal-hal kesekretariatan. Ketika jadi bendahara, oh ya dia bendahara, dia bisa nih jaga uang, dia amanah. Nah, gimana caranya agar tadi tuh agar kita bisa menjadi lebih dipandang oleh teman kita dalam suatu posisi di organisasi. Caranya itu adalah dengan value, dengan meningkatkan value. Nah, maksudnya apa? Value itu merupakan nilai yang terdapat di dalam diri kita. Jadi misalkan ketika kita menjadi ketua, apa saja value yang harus kita punya? Ya udah, kalau kita jadi ketua itu value yang harus kita punya, contohnya adalah jujur. Habis itu dapat dipercaya dan juga bisa mengambil keputusan. Nah, itu beberapa value-nya lah. Misalkan kalau kita ingin menjadi ketua. Kalau ingin jadi sekretaris, apa value yang harus kita punya? Apa nilai yang harus kita punya? Ya, kita tentu harus bisa melakukan hal-hal terkait kesekretariatan gitu. Misalkan kalau organisasi SMP atau SMA, paling basic itu sekretaris ya notulensi rapat. Nah, jadi kita tuh harus kalau jadi sekretaris harus bisa membuat notulensi rapat. Kita harus bisa meringkas informasi yang ada dalam suatu rapat. Habis itu biasanya tuh bikin surat-surat ya, kita harus tahu gimana struktur surat dari mulai kop surat, habis itu isi surat, nyampe lembar pengesahan, tanda tangan tuh letaknya gimana buat penamaan dan lain-lain. Nah, itu kita harus tahu. Jadi agar kita menjadi lebih dipandang dalam suatu posisi di organisasi, kita harus meningkatkan value kita. Gitu. Itu cara dipandang. Jadi yang tadi introvert dan bagaimana cara dipandang dalam posisi itu merupakan suatu hal yang berbeda dan sudah kita breakdown, sudah kita bedah semuanya. Nah, jadi itu untuk pertanyaan yang pertama. Nah, selanjutnya ada juga pertanyaan kedua. Kita lanjut. Jadi dalam mengatur sebuah organisasi, apa aja sih menurut ente yang harus diperhatikan? Nah, dalam mengatur organisasi apa aja yang harus diperhatikan? Nah, ini jadi pertanyaannya terkait manajemen dalam berorganisasi. Apa yang harus diperhatikan gitu dalam mengatur atau memanage, mengelola organisasi. Manajemen organisasi. Nah, dalam mengatur organisasi, kita tuh tentu harus mengelola, cuma satu sih mengelolanya, tapi itu tuh akan dibagi menjadi beberapa kriteria. Kita itu mengelola sumber daya. Nah, habis itu sumber daya ya dibagi lagi nanti ada sumber daya manusia. Habis itu misalkan ya untuk keperluan organisasi tentu kita butuh
uang gitu. Habis itu ya barang-barang segala macam dan lain-lain. Nah, yang penting apa yang harus kita perhatikan mana ya dalam berorganisasi. Jika kita sebagai ketua ya kita harus memperhatikan semuanya ini. Sumber daya yang ada itu harus kita perhatikan. Yang paling penting yang mana? Menurut saya yang paling penting adalah ini manusianya. Ini manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam organisasi. Jadi kalau fokusnya di mana ya? Fokusnya kita tuh dari manusia dulu. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya jadi dalam berorganisasi kita tuh harus memperhatikan misalkan sebagai ketua ya. Kita harus memperhatikan anggota. Gimana caranya biar anggota ini dia betah berorganisasi, gimana caranya dia dapat menjalankan tanggung jawab dia, anggota-anggota kita misalkan sebagai nah itu sekretaris, bendahara dan lain-lain. Gimana caranya biar dia itu tetap semangat. Artinya kita sebagai ketua harus bisa memotivasi juga anggotanya atau manusia-manusia yang ada di organisasinya. Tapi yang lain juga ya tetap harus kita perhatikan. Jadi sebagai ketua kita harus memperhatikan semua sumber daya yang ada dalam suatu organisasi. Dan yang terpenting adalah sumber daya manusia. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan terakhir dari NGL yang gua buka. Ini lumayan panjang. Saya akan ringkas saja. Jadi misalkan posisi kamu sebagai ketua dan ada beberapa masalah. Masalah pertama itu ada masalah internal di angkatan kamu sebagai pengurus ya, di angkatan kamu sebagai pengurus. Nah, habis itu ada juga masalah di angkatan bawah seperti misalkan sulit beradaptasi atau inisiatifnya rendah. Jadi intinya misalkan ya kita berorganisasi ini sebagai pengurus, terus kita punya anggota yang merupakan adik kelas kita misalkan. Nah, ini gambarannya seperti itu. Nah, habis itu ada masalah di angkatan kita, di angkatan pengurusnya ada masalah, di angkatan bawah juga yang merupakan anggota kita itu ada masalah. Nah, habis itu pertanyaannya adalah kamu sebagai ketua akan memilih memperbaiki masalah angkatan bawah atau angkatan atas terlebih dahulu. Nah, ini pertanyaannya. Kalau saya tentu akan memilih untuk memperbaiki dari atas terlebih dahulu. Karena seperti ini. Ini tuh merupakan ya gambaran hierarki lah dalam organisasi. Nah, semakin ke atas itu tuh semakin mengkerucut. Artinya apa? Jumlahnya semakin dikit. Jadi yang paling bawah ini anggota. Habis itu naik di sini ada misalkan ketua divisi atau ketua bidang. Nah, sini ada uh, sekben, ada sekretaris bendahara. Kalau saya melihatnya seperti ini, dan di atas ada ketua dan wakil kalau ada wakil. Nah, jadi ini gambaran apa ya? Struktur apa ya? Konstruksi sosial dalam organisasi itu. Organisasi kayak yang misalkan OSIS gitu lah atau MPK atau ya ekskul juga bisa. Jadi paling banyak tuh anggota. Habis itu ke atas yang lebih dikit apa ya? Ketua divisi atau ketua bidang. Terus ada ya sekretaris bendahara, terus ketua dan wakil. Nah, dari mana kita harus memperbaiki masalah tersebut? Ya dari atas dulu, dari pengurus. Nah, ya kalau dalam organisasi yang saya jalani, jadi anggota, kalau angkatan bawah itu merupakan anggota. Kalau angkatan atas itu sebagai pengurus yang menjabat ini sebagai ketua divisi, wakil ketua divisi, habis itu sekretaris bendahara, ketua wakil itu angkatan atas dan angkatan bawah itu sebagai anggota. Nah, kita lihat aja dari hierarki ini. Yang paling dikit yang mana? Ya yang paling atas. Jadi dalam memperbaiki organisasi kita tentu mulainya dari atas dulu. Nah, jadi kalau banyak orang yang mikir misalkan dia berorganisasi habis itu angkatan dia udah misalkan hancur, susah diatur segala macam. Habis itu dia mikirnya,
oh saya memperbaiki sajalah angkatan bawah, angkatan saya sudah tidak ada harapan. Nah itu merupakan hal yang salah menurut saya. Karena apa? Karena eh, anggota itu dalam melakukan sesuatu tentu dia melihat dulu atasannya. Misalkan dalam suatu acara ketua ketua organisasinya bilang kita harus datang tepat waktu, harus jam 6. Nah tapi pada kenyataannya eh, ketuanya sendiri itu telat. Habis itu pengurus yang lain itu sekretaris, habis itu ketua divisinya pada telat juga semuanya. Pada datang setengah 7. Sementara anggota datangnya jam 6 semua misalkan. Kalau kayak gitu nanti anggotanya itu ngelihat, lah katanya harusnya datang jam 6. Tapi ini ketuanya sendiri malah telat. Kakak kelas saya malah telat datangnya. Nah, saya juga harusnya telat aja dong kalau gitu mah nggak usah tepat waktu. Nah, nanti jadi anggota ini akan meniru atasannya gitu. Bawahan ini akan meniru atasannya. Kalau atasannya jelek ya akan diikuti jelek juga. Kalau atasannya bagus, nah maka anggotanya juga akan, anggota yang baik seharusnya mengikuti atasannya yang bagus juga gitu. Jadi saya perbaiki dari atas dulu, dari diri sendiri. Habis itu ya paling dekat wakil. Habis itu saya memperbaiki sekretaris bendahara. Jangan sampai sekretaris bendahara saya jelek. Habis itu ke ketua-ketua divisi. Jangan sampai saya itu dengan ketua-ketua divisi itu tidak sevisi gitu. Habis itu ke pengurus. Gimana saya caranya saya mendisiplinkan teman-teman pengurus saya. Nah baru terakhir mendisiplinkan anggota atau yang paling banyak. Nah gitu. Mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Ya, saya akhiri. eh Ya udah, aduh nggak bisa kasih. Oke, saya akhiri video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.